Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqil ardi was samawat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ad-Du'a yang selalu dirahmati, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Kembali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih begitu sayang kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah, dan tidak lupa kita niatkan beriktikaf di tempat yang mulia ini sambil kita melanjutkan kajian kita yang sempat terputus atau tertunda akibat musibah yang sedang kita rasakan sampai hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali memulai kajian tersebut dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Satu hal yang selalu harus kita tanamkan di dalam diri kita, betapapun Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah musibah atau sesuatu yang menyusahkan diri kita, hakikatnya itu adalah bentuk kasih sayang tapi dengan cara yang lain. Sehingga jika kita tanamkan ini dalam diri kita, insya Allah apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini akan bernilai positif, dan itu akan membangun jiwa raga kita, termasuk hubungan ibadah kita kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Belum tentu sesuatu yang baik yang Allah berikan kepada kita itu murni kenikmatan. Bisa saja itu justru awal dari malapetaka. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan menguji kalian manusia dengan kebaikan. Bisa dilihat sini kata kebaikan didahulukan, dengan kebaikan dan dengan keburukan. Jadi baik dan buruk itu adalah bagian dari ujian. Malah seringnya orang itu lupa dari ujian kebaikan. Ketika dapat musibah dekat kepada Allah, ketika dapat nikmat malah sering lupa. Nah, kita sekarang ini mendapatkan musibah tentu saja karena penyakit apapun, tentu itu bagian dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita subhanallah sedikit banyak sudah kita melihat banyak sekali hikmah dari keadaan yang seperti ini. Kita bisa banyak belajar banyak dari keadaan seperti ini. Dan banyak di antara orang-orang disadarkan Allah dengan keadaan seperti ini. Termasuk keadaan new normal yang saat ini mulai diterapkan di negara kita. Itu juga merupakan bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala dan akan menilai kita. Kita sekarang bisa hidup dengan new normal, kemana-mana pakai masker, berusaha membatasi diri keluar rumah,
tidak menuju ke tempat kerumunan, berusaha cuci tangan, dan lain sebagainya. Bahkan sholat pun dibatas-bataskan seperti ini. Dan ternyata kita mampu, ternyata kita bisa dengan adanya sebuah kesadaran terlebih dahulu dari kita bahwa keadaan pembatasan-pembatasan itu memiliki nilai positif, maka kita akan ambil. Kalau kita menganggap pembatasan ini negatif, gak ada gunanya, pasti kita orang pertama yang akan melanggarnya. Tapi kita kenyataannya kan tidak melanggar. Berarti kita mengetahui itu adalah sesuatu yang positif dan kita bisa melakukannya. Maka hadirin rahimakumullah, akan menjadi sebuah pertanyaan, sebuah hisab kepada kita di hari akhirat nanti. Kenapa jika kita diminta new normal untuk urusan dunia yang positif atau hal yang baik untuk urusan dunia ternyata kita bisa, tapi kenapa kita tidak bisa new normal untuk ibadah dan hubungan kita kepada Allah? Setelah puasa kemarin kita diberikan semangat yang luar biasa untuk ibadah. Dengan segala keterbatasan ketika itu kita masih bisa puasa, kita bisa taraweh, kita bisa ngaji dan seterusnya. Meskipun mungkin ada yang sedikit intensitasnya berkurang, tapi ada juga yang terus semangat. Ketika selesai Ramadan ini, kenapa kita tidak bisa terapkan new normal seperti Ramadan di hari-hari yang biasa kita seperti ini? Kenapa Anda sekarang bisa dipaksa pakai masker, tapi misalnya kenapa di antara kita, keluarga kita, teman kita masih ada yang suruh nutup aurat, jilbab saja susah? Itu kan akan jadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dikira nilai positif dari menutup aurat itu lebih sedikit daripada menutup wajah dengan masker? Tentu tidak. Menutup masker ini hanya segelintir atau sangat kecil nilai positifnya dibanding dengan nilai positif seseorang menutup auratnya. Kalau kita bisa dibatas-batasi untuk bertemu dengan teman kita yang biasa kita ketemu, dalam pekerjaan kita bisa membatasi diri, bahkan kita rasakan saat ini keadaan ekonomi yang sedang turun karena aktivitas ekonomi yang sangat berkurang, kita bisa bertahan seperti itu. Tapi kenapa Anda susah atau kita susah untuk menyisihkan sebagian rezeki Allah Subhanahu wa taala, lalu kita hidup dalam keadaan yang sederhana, keadaan yang pas, lalu sisanya kita sedekahkan kepada Allah? Itu juga akan menjadi pertanyaan. Kenapa dibedakan? Kenapa ketika ada masa kesulitan ekonomi Anda bisa menyisihkan harta, Anda bisa hitung kebutuhannya sekian, maka kita bisa berhemat-hemat. Kenapa ketika dalam keadaan kita baik kita sulit untuk menghitung seperti itu? Itu akan menjadi sebuah pertanyaan juga. Paling tidak adalah introspeksi bagi diri kita. Oleh karena itulah rahimakumullah, marilah kita selalu memandang semua hal yang Allah atur di muka bumi ini secara positif. Tidak ada yang negatif yang Allah berikan. Allah itu maha kaya, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha agung, maha pemurah, maha kasih sayang yang lebih jauh hebat kasih sayangnya dari ibu kita sendiri. Tidak mungkin akan menyusahkan kita dengan apa yang Allah terapkan melalui syariat-syariatnya. Oleh karena itulah marilah kita introspeksi bagaimanapun di mana kita, semoga semua keadaan perjalanan ini yang merupakan bagian dari takdir Allah, tuntunan Allah yang tidak akan mungkin sesuatu yang sangat besar ini adalah sesuatu yang begitu saja berjalan. Pasti ada sesuatu di balik ini, peristiwa-peristiwa besar yang untuk mengingatkan kita dengan sesuatu yang akan di masa mendatang. Karena yang kita rasakan ini bukan musibah kita cuma di Indonesia atau cuma orang Islam saja. Ini seluruhnya. Pasti ada sesuatu yang besar di balik ini. Kita tahu apa itu? Wallahu a'lam. Mungkin akan diketahuinya setelah berapa puluh tahun ke depan. Oleh karena itulah mari kita dimanapun dalam keadaan apapun kita selalu perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita berikut ini secara tidak langsung pun mungkin kalau kita kait-kaitkan juga mengandung hal-hal yang seperti saya katakan barusan itu, yaitu kita akan kembali dalam pembahasan ini diuji, ya, diuji keyakinan kita, diuji kekuatan iman kita di dalam syariat. Sudah sejauh manakah kita bisa mengamalkan dan meyakini hal-hal tersebut?
Mungkin yang akan kita bahas ini lebih banyak kepada sesuatu yang sifatnya adalah keyakinan atau kepercayaan, meskipun ada hal-hal yang sifatnya amali juga ada, tapi mungkin sedikit. Ya. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan peperangan di dalam Islam. Peperangan di dalam Islam atau yang dikenal dengan jihad. Ya, di dalam kitab ini sendiri disebutkan masyru'iyatul qital fil Islam, syariat pertempuran atau peperangan di dalam Islam. Masalah peperangan di dalam Islam ini adalah sebuah atau salah satu isu yang sangat sensitif. Bukan hanya di dalam internal kaum muslimin kita sendiri, tetapi juga isu yang sangat hangat yang sering dikoar-koarkan atau yang diistilahkan dengan syubhat dari orang-orang dari luar Islam. Tidak sedikit orang-orang di dalam Islam karena tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai makna qital atau peperangan, pertempuran ataupun jihad di dalam Islam, sehingga kemudian ia memahaminya dengan makna yang salah, akhirnya ia keluar jauh dari pemahaman yang seharusnya diterapkan. Kita bisa melihat kenyataannya, tidak bisa dipungkiri, bahkan itu menjadi sebuah isu yang dijadikan untuk menyudutkan kaum muslimin, yaitu ada sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin ibadahnya jauh lebih hebat dari kita, yang mungkin tiap hari puasanya gak pernah putus-putus, ngajinya gak putus-putus, hufaz Quran, tetapi pemahamannya salah berkaitan dengan makna jihad di dalam Islam ini, sehingga menimbulkan aktivitas-aktivitas yang saat ini disebut dengan aktivitas-aktivitas radikal dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Akhirnya yang menjadi korban bukan hanya orang yang memerangi Islam sesuai keinginan dia itu ketika melakukan pertempuran itu untuk mempertahankan Islam dan untuk membela Islam, tapi kenyataan yang menjadi korban justru orang Islam itu sendiri. Coba kan misalnya ISIS itu, kenapa sih mereka hanya ribut di Irak, di Afghanistan, di Suriah? Kenapa mereka nggak memindahkan pertempuran ke Eropa? Apa mereka tidak bisa? Bisa kalau mereka mau. Dan yang seperti ini banyak, termasuk di negara kita sendiri. Oleh karena itulah isu jihad di dalam Islam ini harus dimaknai secara benar. Jangan sampai pemahaman yang salah, baik orang yang terlalu berlebihan memaknai untuk melakukan pertempuran sehingga menimbulkan makna-makna penyimpangan, ya, menjadi tindakan-tindakan radikalisme, atau orang yang justru berusaha merusak makna jihad itu, lalu dianggap jihad itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu bukan bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin, sampai muncul belum berapa lama hari ini dari seorang profesor dalam Islam di Indonesia mengatakan bahwa produk-produk fikih yang ada di dalam kitab-kitab fikih pesantren itu adalah bagian dari produk-produk hasil dari pergolakan kaum muslimin dengan tentara salib dalam peperangan salib, sehingga muncul ada bab jihad, ada yang namanya Darul Islam, ada yang namanya Darul Harb, dan lain sebagainya. Subhanallah, apa dia nggak baca Quran? Apakah dikira buku fikih itu baru ditulis ketika di zaman perang salib, yaitu abad ke-4 Hijriah atau abad ke-11 Masehi? Sementara Islam itu sudah ada sejak 4 abad sebelumnya. Buku-buku fikih Islam sudah ada bab tentang jihad. Rasulullah mengatakan jihad itu madin ila qiyamis sa'ah, terus berlangsung sampai hari kiamat. Justru kalau ada sebuah peradaban yang mengenyampingkan makna pertempuran dalam arti yang positif, maka itu akan hancur sendiri peradaban tersebut. Dan saya belum melihat ada peradaban yang kemudian mengesampingkan makna jihad atau makna pertempuran dalam arti yang positif seperti ini. Jihad kalau kita artikan dalam arti yang positif seperti yang dipahami di dalam Islam, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Sekarang negara-negara terbesar di dunia ini, Amerika, Rusia, dan Cina, apa yang sedang mereka kembangkan saat ini selain ekonominya? Mereka mengembangkan dari sisi senjata-senjata. Karena dengan senjata itu mereka akan dihormati oleh negara lain. Mereka akan memiliki kewibawaan yang besar, tidak akan dirusak, diobok-obok negerinya oleh negara lain. Itu karena apa? Karena memahami makna jihad secara benar.
Tapi ketika Islam mundur dalam sisi ini, buat senjata aja nggak bisa, beli terus, kita mudah ditundukkan oleh orang lain. Nah, maka oleh karena itulah pembahasan tentang jihad di dalam Islam jangan hanya terkonotasikan dengan nanti akan terjadi seperti ISIS, seperti Taliban, seperti peperangan-peperangan dalam Islam yang berjalan. Jangan dilihat seperti itu. Kalau kita mau membandingkan hadirin rahimakumullah, pertempuran yang di dalamnya kaum muslimin tidak menjadi salah satu pihak yang ikut campur atau ikut ribut di dalamnya, jauh lebih besar akibat buruknya, akibat negatifnya dibandingkan dengan pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh kaum muslimin sepanjang sejarah ini. Nggak usah jauh-jauh, pertempuran terbesar di abad modern ini, Perang Dunia Kedua. Berapa puluh juta orang yang mati di Eropa saja. Sementara kaum muslimin, Rasulullah SAW perang 10 tahun lebih, dilanjutkan Umar bin Khattab dan seterusnya. Tidak sebanding dengan itu semua. Nah, inilah yang harus difahami oleh kita kaum muslimin. Memaknai makna jihad itu jangan terlalu kita ke kanan, sehingga memaknai dengan setiap kita harus selalu bertempur melawan orang kafir, bukan seperti itu saja. Juga jangan terlalu kita ke kiri kemudian memahaminya sesuatu yang dilarang dan yang sebagainya. Bukan seperti itu, harus di tengah-tengah pemahaman yang baik. Oleh karena itulah rahimakumullah, pembahasan seperti ini, meskipun saya katakan tadi mungkin ya di negara-negara kita seperti ini yang tenang, damai, alhamdulillah, di negara Indonesia seperti ini mungkin hanya sekedar, saya katakan tadi, hanya sekedar sebagai sebuah wacana, kepercayaan, keyakinan dan sebagainya. Tapi suatu saat kita akan bertemu dengan ini, dan paling tidak kita harus membentengi diri kita, akidah kita dari pemahaman-pemahaman yang salah. Kalau kita membahas satu persatu dalam Al-Quran, banyak sekali kata-kata yang berkaitan dengan pertempuran qital atau qatl, membunuh, atau jihad, dan makna-makna yang sebenarnya puluhan kali atau bahkan ratusan kali disebutkan. Tetapi setiap kalimat itu disebutkan, makna qital di dalam Islam selalu dikaitkan dengan fi sabilillah, berkaitan dengan i'la kalimatillah, meninggikan agama Allah. Tidak ada pertempuran dalam Islam itu karena latar belakang rasis, karena latar belakang sektarian, latar belakang kedaerahan, kepentingan dunia. Tidak ada satupun ayat dalam Quran peranglah supaya kamu bisa menguasai itu, di situ ada gunung emas atau banyak. Nggak ada di dalam Islam begitu. Nggak pernah ada ceritanya yang seperti itu di dalam sejarah Islam. Kecuali kalau ada oknum-oknum, kita tidak bicara oknum. Dalam semua agama, dalam semua teori apapun selalu ada oknum-oknum yang kadang-kadang memanfaatkan untuk cara-cara yang negatif. Di dalam Islam pun juga ada. Ya seperti itu tadi. Orang-orang yang radikal menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan kelompoknya atau pribadi. Kalau di dalam Islam selalu dikaitkan dengan fi sabilillah, dengan agama Allah, meninggikan Allah, membela agama Allah. Tidak ada yang keluar dari situ. Kalau ada orang yang melakukan jihad mengatasnamakan selain itu, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan dalam memahami makna-makna jihad. Nah, ini akan kita sebutkan di sini contoh di sini, karena di dalam ayat dalam Al-Quran saya katakan tadi sangat banyak, ratusan kali menyebutkan tentang jihad, tentang pertempuran di dalam Islam. Tapi dalam 2 jilid kitab ini tidak disebutkan semua itu, hanya 1 bab inilah yang disebutkan. Ya, nanti insya Allah ini akan kita jadikan sebagai salah satu contoh daripada ayat-ayat yang lain yang paling tidak kita memahami bagaimana sebenarnya jihad di dalam Islam itu. Hadirin rahimakumullah, langsung saja, ini pembahasannya cukup panjang. Kalau di dalam Al-Quran kita itu lebih dari setengah halamannya. Ya, tapi kita akan baca ya sesuai dengan waktu yang ada. Mungkin 2 kali pertemuan akan kita bahas tentang masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja akan saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini satu ayat ini menjelaskan tentang ini loh prinsip dan pemahaman Islam tentang jihad. Ini satu ayat pertama, ini menggarisbawahi tentang bagaimana kita kalau ingin melakukan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillah." Wa qatilu, dan berperanglah, bertempurlah,
fi sabilillah. Lain kalimat ini sekali lagi. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau Anda bertempur, jangan punya keinginan selain itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan nanti pada hari kiamat akan dipanggil 3 orang penting-penting yang pahalanya besar-besar. Seorang ulama, salah satunya yang kedua adalah mujahid fisabilillah. Dipanggil ada seorang yang mati syahid di jalan Allah. Ya, dipanggil itu orang yang mati syahid. Lalu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku dulu berjihad di jalanmu untuk mendapatkan syahadah, untuk mendapatkan wafat dalam keadaan syahid dan lain sebagainya. Kata Allah, dusta kamu, kadzabta, dusta dirimu. Engkau sesungguhnya berperang itu liyuqala annaka syuja'un. Kamu itu dulu perang sebenarnya supaya disebut-sebut kamu itu pemberani, kamu itu pahlawan, kamu itu hebat, kamu itu ingin punya derajat yang tinggi. Dan sudah dikatakan waqad qila, dan sudah dikatakan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi pada orang tersebut? Diseret di atas wajahnya, diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang ini ketika dunia wafatnya terhitung di mata kita sebagai seorang yang syahid, mati di jalan Allah karena dia memang perang, terbunuh di jihad fisabilillah, tapi ternyata di hadapan Allah SWT dia bukan siapa-siapa. Tidak ada maknanya hadirin rahimakumullah kita melakukan perbuatan ibadah apapun termasuk jihad kalau tujuannya adalah bukan fisabilillah. Tapi kalau semua tindakan kita tujuannya adalah untuk meninggikan agama Allah, maka dia fisabilillah. Ada sahabat dalam riwayat yang lain, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini ada orang perang untuk dapatkan harta rampasan, ada perang untuk membela sukunya, ada perang macam-macam. Siapa di antara mereka yang perang itu yang merupakan orang mujahid fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, yang mujahid itu adalah man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fisabilillah. Orang yang berperang agar atau bertujuan agar kalimat Allah atau agama Allah inilah yang tertinggi, yang diagungkan, yang dimuliakan, itulah yang fisabilillah. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai kita itu misalnya masuk ya diajak untuk perang, diajak untuk bela Islam, untuk apa macam-macam. Tapi harus kita pahami secara benar apa tujuannya. Jadi sini katakan waqatilu fi sabilillah, bertempurlah dengan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, bertempurlah atau perangilah di jalan Allah itu alladzina yuqatilunakum. Ini salah satu prinsip pertama. Alladzina, yaitu perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Orang-orang yang memerangi kalian. Ini sifatnya. Jadi kalau kita mau cari musuh, ini musuhnya nih. Musuhnya sudah Allah tentukan nih kriterianya. Siapa kriteria musuh kita itu yang kita boleh untuk memeranginya? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian, yang membunuhi kalian. Dalam ayat yang lain, mengeluarkan kalian dari negeri kalian secara zalim dan lain sebagainya. Dalam ayat lain dalam surat Al-Hajj Allah SWT berfirman, ayat inilah yang menjadi salah satu momen dibukanya atau diizinkannya jihad fisabilillah. Setelah sebelumnya dalam fase Mekah Allah SWT melarang untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Kaum muslimin hanya untuk bersabar dengan berbagai penindasan selama 13 tahun bersabar, ditambah 1 tahun di Madinah suruh bersabar. Baru tahun kedua pada bulan Ramadan terjadi pertempuran pertama yang disebut dengan perang Badar Al-Kubra, pertempuran terbesar. Itulah dimulainya. Diturunkan ayat di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka itu dizalimi. Jadi kita itu kalau dizalimi oleh orang lain baru kita boleh membalas. Jadi pertempuran di dalam Islam itu adalah karena sebab kita dizalimi terlebih dahulu, baru kita melakukan tindakan pembalasan. Bukan yang memulai, bukan memulai dari sebuah pertempuran.
Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Makanya kalau yang tidak memerangi enggak boleh kita bunuh, meskipun dia orang non muslim. Meskipun dia orang muslim. Makanya non muslim itu dibagi oleh para ulama, ada orang non muslim yang memang benci kepada Islam, yang berusaha untuk menghancurkan Islam, membunuh orang Islam. Nah itu cuma itu yang diperbolehkan kita untuk memeranginya. Selain itu tidak boleh. Ada yang disebut dengan kafir zimmi, orang non muslim yang hidup bersama kaum muslimin di negeri Islam, menjadi tetangga kita, hidup dengan damai dengan kaum muslimin, wajib dilindungi, memiliki hak yang sama dengan kaum muslimin. Mereka juga kalau dahulu orang-orang seperti ini memang diwajibkan jizyah, yaitu semacam pajak yang mereka untuk tinggal bersama kaum muslimin, tetapi nilainya lebih kecil daripada zakat yang dibebankan kepada kaum muslimin. Dan mereka dengan seperti itu mereka berhak untuk dilindungi, diberikan hak-haknya dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang wajib kita lindungi. Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan, orang yang mencederai atau orang yang melukai orang-orang ahlu zimmah, yaitu kafir zimmi itu, maka Rasulullah sudah melepaskan diri dari bertanggung jawab daripada orang itu. Artinya apa? Nggak mau ikut campur. Nanti urusan dia dengan orang non muslim itu di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang non muslim itu akan mendapatkan haknya nanti di hari akhirat, di yaumil hisab. Juga ada orang yang disebut dengan al-musta'man, yaitu orang yang mendapatkan perlindungan di dalam Islam dan lain sebagainya. Jadi nggak semua orang non muslim itu kemudian boleh untuk disakiti, tidak boleh sama sekali. Itu punya hak-hak mereka. Dan kalau kita sampai melanggar hak itu, tadi dikatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah tidak akan lepas tangan dirinya, tidak akan membela kita di hadapan orang kafir zimmi itu. Kemudian juga kalaupun nanti ada orang dari negara yang non muslim yang sedang menyerang kita, berperang dengan kita, lalu ada di antara mereka yang tidak ikut campur dalam peperangan itu, juga tidak boleh diganggu sama sekali. Makanya di dalam Islam itu Rasulullah SAW sudah menegaskan, mewanti-wanti kalau perang, meskipun kalau orang dulu kan perang itu kan bawa keluarganya semua, ada keluarganya yang dibawa juga, hartanya dibawa, karena kan perang di zaman itu bisa bertahun-tahun mereka di tempat jihad karena perjalanan yang jauh dan sebagainya. Mereka kadang-kadang bawa anak istri, ada orang tuanya, ada yang cuma sekedar tukang masak, ada yang sekedar tukang ngasih makan, cari rumput untuk kudanya atau hewan yang ditunggangi, sekedar orang-orang biasa yang nggak tahu perang sama sekali. Yang seperti itu juga tidak boleh diganggu-ganggu itu. Rasulullah melarang untuk membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang tua, membunuh orang tua, dan juga dilarang untuk membunuh para pendeta-pendeta atau tokoh-tokoh agama dari yang kita serang. Ini bagian dari Islam. Sebelum hak asasi manusia dicanangkan oleh PBB, Islam sudah menetapkan itu 1400 tahun yang lalu. Luar biasa. Kembali lagi ke dalam ayat ini. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ini juga pesan penting juga. Prinsip yang kedua, la ta'tadu, jangan engkau berlebih-lebihan. Kalau perang itu jangan berlebih-lebihan, merusak semuanya, dihancurkan, sementara itu masih ada gunanya. Jangan sampai kemudian melakukan tindakan membunuh, kemudian sampai misalnya katakanlah memutilasi, menyiksa dengan sesuatu yang tidak penting, dengan tidak ada tujuan yang baik. Tidak boleh dilakukan. Wala ta'tadu. Itu loh musuh kita, mau membunuh kita, mau menyerang kita, ingin menjatuhkan agama kita. Kalau kita perang, nggak boleh kita berlebih-lebihan ketika memeranginya. Subhanallah. Nah, kalau sekarang mungkin nggak seperti itu. Udah ketemu musuh sekalian langsung. Tapi Islam tetap memberikan batasan-batasan yang baik. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah mereka, perangilah mereka. Haitsu thaqiftumuhum, di mana saja kamu temukan. Ini jangan nanti disalahfahami. Ada orang memahami, orang ini bagian dari syubhat dari luar Islam atau dari dalam Islam sendiri. Lihat nih ayat Quran.
perangilah mereka, bunuhlah mereka. Maksudnya apa mereka? Orang-orang non-muslim, mereka katakan begitu. Ya, tidak dipilah-pilah. Orang non-muslim, haitsu tsaqiftumuhum, di mana saja kalian temukan. Subhanallah. Kalau kita cuma ambil kepalanya doang begini, tidak dibaca ayat berikutnya, rusak pemahamannya. Makanya di mana saja ketemu dibunuh, istilahnya disakiti dan lain sebagainya, dizalimi. Bukan seperti itu Islam. Ini akan disebutkan, waqtuluhum, bunuhlah mereka, perangilah mereka, haitsu tsaqiftumuhum, di mana saja kamu temukan mereka. Kalau itu dalam posisi perang, di mana saja, mau dia di rumah, mau di medan perang, kalau memang dalam keadaan perangnya perang. Tapi objeknya harus ditentukan dulu seperti tadi. Bukan sembarangan semua yang diperangi. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka sebagaimana mereka dulu mengusirmu. Ini seperti dulu, ini kan cerita kepada orang-orang penduduk Mekah yang mengusir kaum muslimin yang asalnya dari Mekah, ya kaum muhajirin, sampai mereka kemudian hijrah ke Madinah. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka seperti mereka dulu mengusir dirimu dari tanah kelahiranmu, dari hartamu, dari keluargamu. Usir juga dengan perlakuan yang sama. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan melebihi dari tindakan yang dulu mereka lakukan terhadap dirimu. Cukup seperti maksimal seperti apa yang mereka lakukan. Akhirnya maksudnya dibalas secara proporsional. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih keras, ya, lebih keras daripada pembunuhan. Nah, di sini fitnah ini harus dipahami dengan benar juga. Yang sering memahami salah itu orang Indonesia, karena fitnah di dalam bahasa Arab dengan fitnah di dalam bahasa kita itu beda maknanya. Tapi sering kita kebawa-bawa ayat ini, apalagi ayat yang seperti ini diulang 2 kali. Wal fitnatu seringnya diartikan dan fitnah itu. Nah, fitnah itu apa? Menyebar berita bohong. Salah, itu bukan begitu. Dalam bahasa Indonesia fitnah artinya menyebarkan berita bohong, berita yang tidak benar dan lain sebagainya. Itu namanya fitnah. Ya, atau dalam bahasa Arab yang seperti itu bukan fitnah namanya. Bukan fitnah, itu namanya buhtan. Buhtan itu artinya menyebarkan berita-berita yang tidak benar dari seseorang atau dari kelompok untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu memang dosa juga, tapi bukan itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini? Fitnah di dalam bahasa Arab makna dasarnya adalah al-ibtila atau ujian, ikhtibar, bentuk dari ujian, menguji. Nah, makna fitnah di dalam ayat ini, ya, yang disebutkan oleh para ahli tafsir adalah keadaan orang-orang muslim di Mekah yang selalu ditindas, selalu disiksa, selalu diancam mau dibunuh, diambil hartanya, kemudian dipaksa untuk kembali kepada agama awal mereka, agama orang-orang musyrik Mekah itu. Yang seperti itu, ya, keadaan-keadaan seperti itu asyaddu minal qatli, lebih buruk daripada kita berperang atau membunuh orang-orang kafir. Itu maksudnya, ya, membunuh orang kafir. Jadi bukan fitnah dalam bahasa kita. Jadi maksudnya adalah menceritakan tentang keadaan di Mekah dahulu, bahwa keadaan penindasan dan sebagainya itu harus kita pikirkan. Kita perlu menyelamatkan saudara kita itu meskipun kita harus membunuh orang-orang yang di Mekah itu. Kurang lebih seperti itu. Meskipun kita harus melakukan peperangan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih. Janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, di masjid, hatta yuqatilukum fih, sampai mereka memerangi kamu juga di tempat itu. Jadi berikan padanan balasan yang sama. Jadi kalau mereka menyerang kita di Masjidil Haram, kita lakukan juga. Kalau tidak, ya jangan dilakukan. Karena aslinya kan memang kita dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan kezaliman atau tindakan-tindakan yang buruk di tanah haram, karena dosanya jauh lebih besar. Harus diberikan penghormatan atau posisi yang benar untuk tanah-tanah haram dan tempat-tempat yang disucikan seperti itu. Fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa in qatalukum, kalau mereka memerangi kalian di tempat itu di Masjidil Haram, faqtuluhum, baru perangi mereka, balas, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Ya, wadzalika kadzalika jazaul kafirin, begitulah jaza atau balasan terhadap orang-orang kafir. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau mereka intahau, selesai, enggak memerangi kita lagi, damai dan lain sebagainya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, maksudnya Allah akan mengampuni mereka kalau mereka taubat kembali dalam Islam, mereka akan diterima di dalam Islam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah orang-orang kafir itu sampai hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah lagi. Nah, fitnah di sini maknanya lain lagi. Fitnah di sini menurut para ahli tafsir maknanya adalah sampai orang-orang kafir itu tidak ada yang memaksa-maksa kita atau mengintimidasi kita supaya kita meninggalkan agama kita. Ini berarti tempat lain, bukan hanya khusus di Makkah saja. Hat wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama itu hanya milik Allah. Maksudnya Islam itu menjadi agama yang kuat. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Tapi jika mereka juga berhenti, tidak melakukan itu lagi, ya, fa in intahau, jika sudah selesai, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak boleh kita melakukan pertempuran atau melanggar batas kecuali pada orang-orang yang zalim saja. Kemudian Asy-syahrul haramu bi syahril haram. Bulan yang haram juga dalam bulan yang haram. Ini diceritakan dahulu ada orang-orang itu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melakukan umroh, ya, umroh bersama para sahabatnya. Kemudian ketika sampai di Hudaybiyah, ya, kemudian datang utusan orang-orang kafir Quraisy mengatakan tidak boleh tahun ini Rasulullah dan para sahabatnya untuk masuk Mekah, ya, nanti kalau mau masuk Mekah tahun depan aja, umrohnya tahun depan aja. Itu kan kisah yang sangat terkenal, yaitu yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, disepakati, meskipun klausul-klausulnya itu banyak yang merugikan kaum muslimin, tapi Rasulullah tetap terima. Kemudian Rasulullah SAW kemudian tahallul di tempat itu di Hudaybiyah, kemudian kembali ke Mekah, kembali ke Madinah. Nah, tahun berikutnya sesuai dengan perjanjian itu baru Rasulullah boleh melakukan. Nah, ketika mau berangkat itu kaum muslimin ada yang merasa takutnya Rasulullah nanti gimana kalau terjadi seperti tahun kemarin, ya, kita kita diserang, dicegat, nanti perang. Sementara mereka nggak mau sebenarnya mau perang dengan mereka. Memang orang Islam aslinya nggak ada yang mau perang. Kita nggak mau perang, tapi kata Rasulullah, kalau mereka memang memerangi kita, kita perangi juga. Nah, ini maksudnya. Kejadian itu kan kebetulan juga di bulan haram, ya, di bulan yang disucikan. Asy-syahrul haram bisyarul haram. Kalau mereka melakukan seperti tahun kemarin, kita lakukan juga. Kita balas juga. Kalau mereka menyerang kita, maka mereka akan kita serang juga. Wal hurumatu qisas, dan begitu juga al hurumat itu adalah batasan-batasan agama Islam, syarat-syarat Islam. Kalau dilanggar maka berlaku juga qisas, artinya balasan yang sepadan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Maka barang siapa kalau ada yang i'tada, yang berlaku berlebihan atau menzalimi kalian, menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, maka balaslah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, ini artinya kalau kita mau membalas maka diberikan sesuai dengan tindakan kezaliman yang dilakukan kepada kita. Termasuk juga kita kepada sesama kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita disakiti kita berhak untuk membalasnya, tetapi ya sesuai dengan kezaliman yang dilakukan pada kita. Misalnya kalau kita dihina, ya, dengan satu kata, ya kita balasnya dengan satu kata juga. Jangan anak-anaknya ikut juga semua, nggak boleh. Ya, kalau dibalas satu, ya udah satu gitu saja, jangan ikut lagi. Kalau kita nambah lagi, kita yang zalim malah kepada orang tersebut. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya ketahuilah bahwa Allah bersama orang muttaqin. Dan ayat yang terakhir, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan nafkahkanlah di jalan Allah. Nah, ini bagian dari jihad tapi dengan harta. Wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkanlah di jalan Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian memasukkan diri kalian ke dalam kehancuran. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, ini sebagai sebatas makna secara umum, ya. Satu lagi tadi belum saya sampaikan bahwa di dalam Islam, hadirin rahimakumullah, pertempuran itu bukan pilihan utama. Pertempuran itu bukan pilihan utama, tapi pilihan yang kesekian. Karena di dalam Islam hukum asal membunuh orang lain itu kan tidak boleh. Membunuh orang kan tidak boleh. Bukan hanya orang Islam yang dilarang untuk kita, orang non muslim juga kita dilarang untuk membunuhnya.
Kecuali kalau kita membela diri kita ya. Misalnya harta kita mau diambil, kehormatan kita mau dijatuhkan, kita boleh melawan meskipun orang yang melakukan kezaliman itu sampai terbunuh, itu hak kita untuk membela diri. Tapi secara hukum asal, kalau tidak ada alasan yang benar, tidak ada alasan yang diakui oleh syariat, tidak boleh membunuh sama sekali. Makanya peperangan juga sebenarnya tidak bisa dilakukan kecuali kalau ada alasan yang kuat, baru bisa dilakukan. Oleh karena itulah ini juga untuk menjawab banyak hal yang sering disampaikan dari orang-orang di luar Islam, khususnya mengatakan, bahkan orang Islam sendiri, saya agak lupa beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu ada orang Islam sendiri di Indonesia ya masih saja ikut menyebar-nyebarkan bahwa Islam ini dahulu berkembang melalui peperangan, berkembang melalui pedang dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan sejarah yang ada. Rasulullah SAW perang itu selalu dimulai dulu akan diserang, baru beliau menyerang. Begitu juga kaum muslimin ketika melakukan perluasan wilayah-wilayah Islam, itu bukan karena ingin atau tamak atau serakah ingin semuanya dikuasai, bukan. Karena apa? Ketika dikuasai sebuah daerah yang berbatasan dengannya, itu berusaha juga untuk mengambil wilayah sebelum Islam, wilayah yang tadinya ditaklukkan oleh Islam. Makanya perlu dibuat keamanan dengan terus berjalan terus sampai musuh itu tidak ada keinginan lagi untuk menyerang kepada Islam. Jadi ketika terjadi perluasan yang begitu luar biasa di dalam peperangan Islam itu, bukan tujuannya adalah untuk menguasai tanahnya lain, bukan, tapi untuk membuat benteng yang aman bagi wilayah Islam. Contoh yang paling real mungkin di negara kita ini, negara yang terbesar negara terbesar kaum musliminnya, subhanallah, tidak melalui dengan pertempuran. Kita ini kan melalui dakwah yang sederhana, melalui perdagangan dan lain sebagainya. Dan subhanallah akhirnya Allah berikan nikmat yang luar biasa. Negara kita ini adalah negara yang paling banyak kaum musliminnya ya, meskipun kita kan di ujung kita ini ya, di ujung sebelah timur ya. India yang dulu pernah dikuasai oleh orang Islam 1000 tahun lebih, sekarang kenyataannya lebih banyak orang non muslimnya. Eropa dulu yang ratusan tahun, Spanyol 400 atau 600 tahun pernah di bawah kaum muslimin. Saat ini kaum muslimin sedikit di sana. Ya, tapi ya subhanallah, kita ini sangat bersyukur di Indonesia yang dakwahnya memang kenyataannya seperti juga di tempat-tempat yang lain, memang di negara kita ini karena tidak ada kekuatan yang ingin menghancurkan Islam, sehingga Islam itu masuk dengan cara yang sangat-sangat lembut sehingga diterima secara luas di masyarakat kita. Nah, rahimakumullah, demikianlah insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas di sini seperti yang dalam pembahasan sebelumnya, langsung kita akan masuk tentang ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum fikih yang bisa diambil atau bisa kita simpulkan dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Demikian rahimakumullah, karena waktu Isya sudah datang. Demikianlah kajian kita, dan kembali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita jangan pernah untuk selalu berdoa, jangan putus-putus doa meskipun sudah sering kita lakukan, untuk menyempatkan berdoa agar dihilangkan semua musibah pada diri yang sedang melanda kita semua. Mungkin doa kita yang di akhir ayat seperti inilah yang mungkin akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang awal-awal dulu karena begitu ramainya kita ada semangat. Jadi istilahnya Pak Allah ingin melihat kamu ini memang doanya serius apa enggak sih? Oh, sampai ujung apa enggak sih? Akhirnya yang dilihat nanti di ujung-ujung begini. Dan jangan pernah kita merasa saya ini orang biasa, saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, doa saya biasa. Jangan. Mungkin doa Anda yang ketika itu dalam keadaan yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang fokus dengan harapan yang besar kepada Allah, mungkin doa Anda yang Allah kabulkan, bukan doa ulamanya, bukan doa orang-orang yang lainnya, tapi doa kita. Maka dengan semua itulah ya kita berharap segera semoga virus ini segera dihilangkan oleh Allah SWT, atau paling tidak dikurangi penyebarannya dan segera ditemukan obat penyembuhnya sehingga kita bisa hidup secara benar-benar normal dalam kehidupan yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.